warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Dwi Ramadhani Cahyono, kelas 1A, akan menjelaskan tentang teori sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kala itu adalah bahasa lingua franca, yaitu bahasa pengantar dalam pergaulan antar warga Nusantara dengan pendatang dari mancanegara. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai dasar bahasa Indonesia. Alasan lain mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional adalah bukan karena jumlah penuturnya terbanyak, melainkan karena dianggap netral untuk menghindari pengistimewaan terhadap suatu bahasa daerah. Yang kedua, karena lebih sederhana dan mudah dipelajari dibandingkan bahasa Jawa yang memiliki tingkatan seperti kromo, kromomatia, dan ngoko. Kedudukan bahasa Indonesia dalam nasional memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang didasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa secara eksistensi. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang artinya bahwa penggunaan bahasa Indonesia berguna untuk mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun suatu golongan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang pertama, sebagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato, dokumen, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintahan. Artinya, bahwa bahasa Indonesia tidak hanya saja digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional sehingga tercipta satu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukannya kedaerahan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, sebagai alat komunikasi antar individu dan berbagai latar belakang suku dan daerah. Yang kedua, pemersatu bangsa dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, menyampaikan nilai, norma, dan etika sosial secara lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan budaya. Yang pertama, mewariskan dan melestarikan budaya melalui cerita rakyat, sastra, lagu, dan pertunjukan. Yang kedua, penyatu ragam budaya Indonesia dalam satu identitas bahasa nasional. Yang ketiga, menjaga keberagaman melalui dokumentasi budaya dalam bahasa nasional. Selanjutnya,
untuk fungsi bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada sebagai bahasa pengantar resmi dalam proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku, jurnal, dan karya ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam pemerintahan. Yang pertama, bahasa dalam pidato kenegaraan dan komunikasi publik pemerintah. Yang kedua, sarana komunikasi publik kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menegaskan identitas bangsa dan kedaulatan nasional. Untuk sumber-sumber rujukan dari PPT di atas seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.